Oke, guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang paket obat TB untuk anak atau OAT anak, obat anti tuberkulosis anak. Dari kemasannya itu lebih kecil daripada yang dewasa, tetapi data-datanya sama ya. Dari mulai satu paket ini untuk satu orang, kita tulis ini ya, untuk pemakaian satu orang, di mana tahapannya pun sama ya dengan dewasa, 2 bulan tahap intensif dan 4 bulan tahap lanjutan. Untuk identitas pasiennya pun sama ya, dari mulai nama pasien, umur, berat badan, nama lengkap pasien, nomor registrasi kabupaten kota, tanggal mulai berobat, nama PMO, serta nama puskesmas. Kemasannya pun sama ya. Nah, di sini di kemasannya dijelaskan ya, untuk penggunaan OAT anak ini atau obat anti tuberkulosis anak ini ya, dosisnya itu berdasarkan berat badan. Jadi intinya obat TB dari dewasa maupun anak, perhitungan dosisnya itu berdasarkan berat badan. Di mana untuk berat badan 5 sampai 7 kg itu cukup minum 1 tablet. Kemudian untuk berat badan 8 sampai 11 kg 2 tablet, 12 sampai 16 kg 3 tablet, 17 sampai 22 kg 4 tablet, serta yang terakhir di bobot maksimalnya anak ya, 22 sampai 30 kg 5 tablet. Jadi intinya untuk obat TB ya, konsepnya sama berdasarkan berat badan baik anak maupun dewasa, serta untuk berat badan semakin berat berarti minum obatnya semakin banyak jumlah obat yang diminum. Kemudian kita lihat ada 2 fase ya, di mana 2 bulan pertama atau disebut fase intensif. Fase intensif ini obat yang diminum dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis tetap atau FDC, fixed dose combination, adalah RHZ. RHZ. Masih ingat singkatan-singkatan dari obat TBC? RHZE ya. Untuk R ini rifampicin. Cara membacanya itu 75 depan itu adalah rifampicin ya. Yang tengah H ini isoniazid ya 50 mg, serta Z-nya adalah pyrazinamide dengan dosis 150 mg. Itu untuk fase intensif atau 2 bulan pertama. Lanjut fase lanjutan. Fase lanjutan ini dosis sekali minum setiap hari selama 4 bulan. Isinya untuk 4 bulan fase lanjutan ini adalah R dan H saja. R ini adalah rifampicin dan H-nya adalah isoniazid dengan dosis 75 mg dan isoniazidnya itu 50 mg. Bedanya di mana untuk fase intensif dan lanjutan ini? Ada di Z-nya ya. Untuk fase lanjutan 4 bulan itu tidak ada obat campuran obat Z-nya atau tidak ada pyrazinamidnya. Untuk penyimpanannya, simpan di bawah suhu 30 derajat, terhindar dari cahaya langsung. Langsung kita coba review di dalamnya ya. Memang bungkusannya ini lebih kecil daripada obat TBC orang dewasa. Ya. Tampilannya sama seperti OAT orang dewasa. Ada 2 paket.
Yang paket pertama adalah fase intensif, yang paket kedua adalah fase lanjutan. Fase intensifnya itu 2 bulan. Kita cari yang 2 bulan, berarti yang ini ya, 2 bulan. Kemudian fase lanjutan. Fase lanjutan itu yang 4 bulan. Jadi dalam satu wadah ini terbagi menjadi fase intensif dan fase lanjutan. Konsepnya masih sama untuk pengobatan tuberkulosis. Untuk yang sekarang pun untuk orang dewasa, pengobatan tuberkulosis itu menggunakan dosis harian. Jadi tiap hari minum. Pada teori saat sekolah dulu kan, untuk fase lanjutannya itu 1 hari minum, 1 hari enggak. Atau 3 kali minum dalam seminggu. Untuk meningkatkan kepatuhan pasien, ini dibuat dosis setiap hari minum atau obat tuberkulosis dosis harian. Ini langsung kita buka yang fase intensif dulu ya, yang 2 bulan. Bentuknya sama seperti OAT orang dewasa ya, warnanya merah, kemasannya blister, isinya rifampicin 75 mg, isoniazid 50 mg dan pirazinamidnya 150 mg. Kemudian kita buka fase lanjutannya. Fase lanjutan untuk 4 bulan. Bagaimana sih bentuk tampilannya? Ya, seperti ini. Sama ya dengan OAT orang dewasa atau pengobatan tuberkulosis orang dewasa, warnanya juga kuning sama kuning, cuma kemasannya ini lebih kecil karena dosisnya lebih kecil untuk anak ya. Untuk jumlahnya pun sama ya, 28. 1 2 3 4 dikali 1 2 3 4 5 6 7 28. Untuk yang merah pun sama ya, 1 lembar itu 28. Kalau ditanya minumnya tadi berdasarkan berat badan. Kemudian di dalam kemasannya juga ada petunjuk penggunaan paket OAT anak. Sama. Untuk yang dewasa pun ada ya buku petunjuknya. Tetapi untuk anak-anak ini bukunya mengikuti kemasannya, jadi lebih kecil. Di buku petunjuk ini menjelaskan ya, paket OAT anak terdiri atas 2 bagian, yaitu kemasan dasar untuk anak dengan berat badan 15 sampai 19 kg. Di sini kan tadi juga dijelaskan ya. Jadi bobot maksimalnya itu 30 kg ya. Itu minum 5 tablet. Coba kita buka-buka lagi ya. RHZ dan RH saja. Tablet tidak boleh dibelah atau tidak boleh digerus. Jadi untuk penggunaan obat TB ini ya, kalau dewasa kan tidak perlu diberi keterangan seperti ini ya, dewasa mesti bisa lah minum tablet. Kemudian untuk anak ya, kalau anak ini kan posisinya biasanya itu sering orang tua itu memberikan mengkonsumsi obat untuk anaknya itu dalam bentuk gerusan. Khusus obat TBC anak ini keterangannya tablet tidak boleh dibelah dan tidak boleh digerus. Jadi harus dalam bentuk utuh ya, 1 tablet utuh. Ini sama mirip dengan obat TB dewasa ini. Nah,
Jelaskan mengenai tanda-tanda OAT yang rusak. Tablet berubah warna, lembab, pecah, lapisan aluminium penutup tablet bocor. Ini sudah saya pernah temui ya. Jadi untuk OAT ini kan satu lembar ada 28 tablet. Yang pernah saya temui itu warnanya itu dari yang merah ya, yang merah itu menjadi hitam. Itu bisa dilihat kok dari blisternya. Nanti kalau ada perubahan warna itu bisa dilihat langsung. Tidak perlu menggunakan alat bantu. Ini tabletnya kok bentuknya tidak seperti yang lain, dari 28 kok aneh sendiri. Berarti itu bisa dikategorikan OAT rusak ya, atau obat anti tuberkulosis dalam kondisi rusak. Sebelum untuk selanjutnya itu seperti itu tidak usah dikonsumsi, ganti baru saja. Bila harus menyediakan OAT dalam bentuk potongan seperti strip, maka serahkan kepada orang tua pasien kemasan yang terkecil terlebih dahulu, terutama untuk diminum di depan petugas UPK. Jadi peran orang tua dalam pengobatan TBC anak ini sangatlah penting, karena anak ini kan sangat sulit minum obat, karena obatnya ini kalau dilihat kan juga posisi obatnya ini banyak ya. Minumnya juga dalam waktu yang lama, 6 bulan. Jadi peran orang tua harus dimaksimalkan ya dalam penggunaan obat TBC ini. Pengawas menelan obat atau yang biasa disingkat PMO. Untuk menjamin keteraturan pengobatan TB, maka sebaiknya setiap dosis yang ditelan oleh pasien TB diawasi oleh seorang pengawas menelan obat. Pengawas menelan obat sebaiknya adalah petugas kesehatan. Namun, bila tidak memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, atau anggota keluarga pasien. Perlu diperhatikan bahwa tugas PMO bukanlah untuk menggantikan kewajiban orang tua penderita untuk mengambil obat dari unit pelayanan kesehatan. Jadi tugas PMO ini ya memantau obat ini diminum atau tidak. Karena kalau bosan itu pasti ya, dalam waktu 6 bulan harus minum obat itu mesti bosan. Tetapi untuk kesembuhan itu sifatnya wajib. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.